Hai Sobat Katalog, kalian tahu nggak proses berkembang biak dan perkawinan di dunia hewan ternyata tidak selalu indah. Beberapa hewan mendapat predikat makhluk yang setia, contohnya burung merpati. Burung merpati yang disebut sangat setia kepada pasangannya. Keduanya akan bahu-membahu dalam proses membangun sarang, berkembang biak, mencari makan hingga merawat anaknya. Tapi dalam banyak kasus nyatanya proses berkembang biak pada hewan justru memakan korban, biasanya pada pejantan. Mereka tidak hanya dibunuh oleh pejantan pesaing. Di beberapa spesies mereka justru dibunuh oleh pasangannya sendiri. Terlebih bila betina itu lebih besar dan kuat. Proses yang disebut kanibalisme seksual ini bisa terjadi karena berkembang biak dan melahirkan keturunan memerlukan banyak energi. Berikut ini adalah beberapa hewan yang memakan pasangannya sendiri. Namun, sebelum lanjut, alangkah baiknya jangan lupa klik like and subscribe agar channel ini berkembang dengan baik. Terima kasih. Nomor 1. Belalang sembah. Tentu saja yang pertama, serangga yang menunjukkan kanibalisme seksual adalah belalang sembah. Meskipun tidak semua spesies mempraktikannya, belalang sembah betina memiliki porsi tubuh yang lebih besar dan kuat, sehingga mudah menangkap mangsanya. Pada awalnya, betina akan mengirimkan sinyal kimia feromon untuk menarik perhatian jantan. Ketika sudah tertarik, mereka akan mencoba proses kawin. Pada saat ini, si jantan rentan diserang. Menariknya, belalang sembah jantan yang sudah dipenggal kepalanya oleh betina masih bisa melangsungkan proses kawin, karena tubuh mereka dikendalikan oleh saraf yang ada di perut. Kanibalisme seksual pada belalang sembah jantan diperlukan untuk menambah energi betina ketika melahirkan. Mereka umumnya bisa bertelur sekitar 100 butir. Proses reproduksi secara aseksual pada belalang sembah disebut protenogenesis. Nomor 2. Black Widow. Seperti belalang sembah, laba-laba janda hitam jantan jauh lebih kecil daripada betina. Proses kawin dimulai ketika betina membuat jaring yang dilapisi feromon mereka untuk menarik jantannya. Nah, hal itulah yang membuat jantan yang tertarik kemudian melakukan reduksi jaring atau memotong bagian-bagian jaring dan menuruti bau betina dengan baunya sendiri. Agar bisa kawin, ia harus meletakkan sebagian tubuhnya di antara taring betina yang membuat jantan rentan untuk dimakan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa laba-laba janda hitam liar jarang memakan pasangannya. Proses ini lebih sering terjadi bagi hewan yang hidup di penangkaran. Nomor 3. Spider jumping. Selanjutnya yaitu ada laba-laba pelompat. Laba-laba pelompat betina hanya bisa kawin satu kali di sepanjang hidupnya, sehingga mereka sangat selektif dalam memilih pasangannya. Untuk menarik perhatian betina, jantan akan melompat-lompat ke seluruh tempat dan seakan menciptakan sebuah lagu. Lagu ini tercipta dengan memukul-mukul bagian tubuhnya yang bermanfaat untuk mengirimkan getaran melalui tanah. Nah, kalian tahu nggak, getaran ini cukup mengagumkan untuk betina bahkan manusia, karena lagu-lagu ini memiliki ketukan dan bait yang berbeda. Nah, selanjutnya jika betina terkesan, si jantan akan diizinkan untuk kawin. Tapi bila tidak, si jantan mungkin akan dimakan. Nomor 4. Anaconda hijau. Anaconda hijau betina bersifat poliandri yang menyebabkan kawin dengan banyak jantan. Proses ini dikenal dengan bola pembiakan, di mana lebih dari 10 jantan bisa bersaing untuk bisa kawin dengan betina. Bola pembiakan bisa berlangsung hingga 4 minggu. Saat itulah betina kemungkinan besar telah kawin dengan banyak jantan. Seperti hewan-hewan sebelumnya, anaconda hijau betina lebih besar dan lebih kuat daripada jantannya. Pada umumnya mereka memiliki masa kehamilan yang panjang, tetapi gerakan mereka menjadi terbatas. Nah, oleh karena itu mereka akan memakan satu jantan atau lebih setelah kawin untuk memperoleh nutrisi agar bisa melahirkan. Nomor 5. Kalajengking. Kalajengking betina menghabiskan banyak waktu dan energi untuk melahirkan hingga 100 ekor dalam satu waktu. Nah, karena itulah pejantan yang berada di dekat betina setelah kawin terkadang dibunuh dan dimakan. Mengerikannya, mereka juga bisa memakan anak-anaknya untuk bertahan hidup. Nomor 6.
Gurita. Hewan yang terakhir tentu saja adalah gurita. Gurita jantan ini memiliki lengan yang dimodifikasi secara khusus bernama Hectocotylus. Lengan ini berfungsi untuk menyuntikkan sperma ke dalam gurita betina. Nah, ketika prosesnya selesai, gurita betina sering memakan gurita jantan karena mereka melindungi telurnya. Mereka juga akan segera menyusul mati setelah melahirkan. Namun, kanibalisme gurita juga tidak terbatas pada saat kawin saja, karena tidak jarang gurita yang baru menetas memakan satu sama lainnya juga. So, itulah deretan beberapa hewan yang kurang setia ya guys. Apakah kalian tahu ini?